Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas evaluasi kecernaan pakan secara in vivo. Ini adalah salah satu metode untuk mengukur kecernaan pakan yang kita berikan, khususnya pada ternak ruminansia. Nah, kecernaan di sini memiliki arti bahwa adalah bagian zat makanan dari pakan yang tidak disekresikan dalam feses. Ya, jadi kecernaan itu adalah pakan yang tidak dibuang ya oleh ternak melalui feses. Bagian zat makanan dari pakan yang diserap atau dicerna oleh tubuh dari saluran pencernaan. Ya, jadi makanan-makanan atau zat-zat makanan yang diserap oleh tubuh ya, yang diserap oleh tubuh, nah itu dinamakan adalah pakan yang tercerna ya. Sedangkan yang dibuang nantinya, nah itu yang akan menjadi feses atau yang tidak tercerna. Satuan pengukurannya disebut koefisien cerna, yang penyajiannya dalam bentuk satuan persen biasanya. Meskipun mungkin ada dalam bentuk satuan gram, tapi secara umum ini ditulis dalam bentuk persen. Nah, lalu apa saja hal yang terlibat dalam pengukuran kecernaan ini ya? Baik, di sini ada beberapa hal yang memang terlibat ya dalam pengukuran kecernaan. Nah, semuanya tidak akan terlepas. Pertama dari pakan atau ransum yang akan diuji ya. Lalu ternaknya ya, ini ternaknya apa? Apakah ternaknya kambing atau ternaknya domba atau ternaknya sapi? Nah, karena kita membahasnya tentang ruminansia, karena ini adalah mata kuliah nutrisi ternak ruminansia, maka kita akan hanya membahas tentang ruminansia ya, tidak membahas tentang unggas. Jadi ternak-ternak yang digunakan, yang akan kita bahas di sini adalah kambing, domba, atau sapi atau kerbau gitu ya. Lalu setelah itu ada analisis kimia secara proxima ya. Ini pernah kita bahas. Kalau misalkan teman-teman nggak ngerti apa itu analisis proxima, bisa dilihat materi saya sebelum-sebelumnya. Saya pernah membahas tentang uji analisis kimia secara proxima ya. Lalu prosedur dari pengujian kecernaan secara in vivo. Nah, ini yang perlu kita pahami secara matang sebelum kita melakukan pengujian pakan, ya, pengujian kecernaan secara in vivo. Nah, lalu faktor apa saja sih yang mempengaruhi koefisien cerna? Ya. Nah, pertama yang akan mempengaruhi dari kecernaan atau koefisien cerna ini pertama yaitu komposisi dari makanannya. Ya. Nah, ini kita ngaduknya itu ya dari apa aja tuh, terdiri dari bahan-bahan makanannya itu, bahan-bahan pakannya itu tersusun dari apa saja. Ya. Karena itu akan menentukan dari kecernaan. Mungkin pakan-pakan, bahan pakan yang tinggi seratnya itu akan sulit ya, akan sukar dicerna. Nah, sebaliknya untuk pakan-pakan yang tinggi akan BTN atau karbohidrat, yang mungkin karbohidrat siap serap ya BTN, lalu seratnya kecil, proteinnya tinggi, nah itu cenderung mungkin lebih mudah dicernanya ya. Lalu lemak, nah lemak juga di sini akan mempengaruhi dari tingkat kecernaannya. Setelah itu komposisi ransumnya, mungkin di sini adalah komposisi dari zat makanannya itu bagaimana ya komposisi, apakah energi dan proteinnya seimbang nanti ya, karena itu akan saling mempengaruhi antara protein dan energi. Setelah itu penyiapan makanan. Nah, ini bentuk pakannya itu seperti apa? Apakah dalam bentuk kasar ya, misal hanya hijauan saja, itu kan kasar ya, hijauannya tidak dicincang lagi. Nah, itu akan mempengaruhi dari tingkat kecernaan. Biasanya semakin halus pakan tingkat kecernaannya, maka semakin tinggi ya. Lalu faktor ternak. Nah, di sini ternaknya ini ternak apa dulu? Pasti antara sapi dan domba itu akan berbeda ya tingkat penerimaan, tingkat kecernaan dari pakannya. Sapi dengan kerbau itu pasti akan berbeda ya, nilai kecernaan yang dihasilkannya nantinya. Setelah itu kesehatan dari ternak ini akan sangat mempengaruhi dari tingkat kecernaan pakan ya. Mungkin semakin sehat ternak yang kita gunakan, semakin bagus biasanya ya kecernaannya. Ya, karena sangat-sangat mempengaruhi dari kesehatan ternak. Lalu jenis kelamin juga ini sangat mempengaruhi. Biasanya jantan itu lebih efisien dalam memanfaatkan kecernaan. Jadi memang untuk kecernaan ini
direkomendasikan menggunakan ternak jantan. Ya, meskipun ada beberapa penelitian ya yang menggunakan ternak betina karena kita memang kadang membutuhkan pengujian di ternak betina. Lalu setelah itu jumlah makanan yang diberikan. Nah, ini kalau misalkan jumlah makanannya melebihi batas, ya tentu pasti akan mempengaruhi dari nilai kecernaan. Kalau misalkan eh, jumlah makan yang diberikan cenderung kurang, biasanya kecernaannya jadi lebih bagus ya. Jadi ini harus diperhatikan, hitung kebutuhannya berapa ya, kebutuhan dari pakan untuk ternak tersebut. Evaluasi dari pakan yang akan kita lakukan ya, atau untuk mengukur kecernaan pakan yang kita berikan pada ternak, ini tentu tidak dapat dipisahkan dari yang namanya analisis proksimat. Nah, maka sebelum melakukan ini, teman-teman seharusnya sudah benar-benar memahami kaidah cara analisis proksimat ya. Analisis proksimat itu ada beberapa, ada uji bahan kering atau air, ya, lalu nanti ada uji kadar abu, uji protein, uji lemak, uji serat, dan perhitungan karbohidrat serta perhitungan TDN nantinya ya. Lalu mungkin nanti ada tambahan terkait dengan energi gross energi. Nah, di sini evaluasi pakan pada ternak secara nyata hanya bisa dilakukan dengan hewan percobaan yang disebut dengan percobaan kecernaan. Nah, ini dinamakan secara in vivo. Ya, nanti ada juga kecernaan itu yang disebut dengan in vitro atau insako ya, dan insako. Nah, selanjutnya di sini dengan berkembangnya waktu dan mahalnya biaya percobaan, ya, kenapa kok mahal? Karena untuk kecernaan ini pertama kita membutuhkan ternak, ya, membutuhkan sejumlah ternak cukup banyak ya ternaknya. Lalu kita juga membutuhkan biaya untuk pembelian pakan, tentu tidak murah dan tidak sedikit yang akan kita gunakan pakannya. Terlebih kita menggunakan misal ruminansia besar seperti sapi. Hitung aja itu kebutuhan pakannya pasti berkilo-kilo ya per harinya per ekornya. Belum lagi kalau misalkan ternak yang kita gunakan itu banyak. Nah, akhirnya dikarenakan mahalnya biaya percobaan, akhirnya muncul metode lain yang lebih murah dan praktis, ya, yaitu metode in vitro. Nah, in vitro ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya bersamaan dengan insako ya dan gas test. Nah, metode in vitro ini adalah metode di mana kita membuat simulasi keadaan rumen ya, keadaan saluran pencernaan di ruminansia di luar ternaknya. Nah, ya di luar ternak. Jadi kita membuat simulasi lah, jadi suhunya disamakan dengan keadaan yang ada di uh, rumen ya, atau mungkin di saluran pencernaan dari ruminansianya. Lalu keadaan ekosistem mikrobanya pun sama ya, karena nanti akan menggunakan cairan rumen ya dari ternak asli gitu. Lalu nanti juga menggunakan salin pembuatan dan lain sebagainya ya, ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Setelah itu ada juga yang dinamakan dengan insako. Nah, ini pembuatan kantung ya, kantung, jadi si rumen dari ternak itu nanti dibolongi gitu ya, dibolongi lalu kita memasukkan pakan dari situ. Nah, kita nanti melihat kecernaannya itu bagaimana ya pakan yang kita ujikan gitu. Tentu di sini memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya, memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, in vivo itu jelas kelebihannya lebih real tapi memang membutuhkan biaya yang cukup besar. Lalu in vitro cenderung lebih in vitro itu cenderung lebih murah tapi memang ini masih simulasi ya. Jadi intinya tidak akan seril seperti halnya in vivo. Lalu insako ini memang real tapi eh, kelemahannya itu bisa memperburuk keadaan si ternaknya ya. Kenapa? Karena dibolongin ya si bagian tubuh di rumennya itu nanti dibolongin dari luar gitu ya, dibolongin, dan itu bisa menyebabkan infeksi pada ternak gitu. Selanjutnya, nilai kecernaan atau daya cerna menunjukkan tingkat penggunaan nutrien pakan oleh ternak. Ya, jadi nilai kecernaan atau daya cerna itu menunjukkan tingkat penggunaan nutrien pakan oleh ternak. Makanan yang kita berikan, nah itu akan dibuang atau akan diserap. Ya.
Nah, pasti tentu kalau ternaknya sehat, ya ternaknya sehat, pertumbuhannya bagus, tentu itu akan diserap, ya, akan diserap. Nah, nanti sisa-sisa dari penyerapan itu karena biasanya tidak semuanya diserap, ya, itu akan dibuang. Nah, yang terserap itulah dinamakan pakan yang tercerna. Lalu sisanya itu yang tidak tercerna, ya, dibuang dalam bentuk feses. Nah, di sini feses adalah sisa bahan pakan yang dikonsumsi tetapi tidak dicerna atau tidak tercerna. Ya, tentu ini banyak faktor yang mempengaruhi dari kecernaan. Salah satunya yang paling termasyhur yaitu kandungan serat dan lignin di dalam pakan. Ya. Lalu asumsi jumlah nutrien yang tidak terdapat dalam feses habis dicerna dan diserap. Ya, jadi nutrien yang tidak terdapat dalam feses itu habis dicerna dan diserap. Misal kita memberikan protein itu 12% di dalam ransum, tapi ternyata ketika kita uji di feses itu cuma ada 2%. Nah, itu tinggal dihitung aja tuh. Ya, berarti sisanya berapa tuh? 10% ya, yang tercerna itu sekitaran 10. Nah, 10 dari 12 itu berapa persennya? Ya, maka itu adalah kecernaan dari proteinnya. Lalu prinsipnya, selisih yang dimakan dan yang dikeluarkan adalah yang tercerna. Ya, ingat, prinsipnya adalah selisih yang dimakan dan yang dikeluarkan adalah yang tercerna. Nah, di sini tentu harus tahu komposisi nutrien, pakan, dan fesesnya. Ya, jadi kita nanti pasti akan mempersiapkan atau kita juga harus mengetahui dari kandungan nutrien pakan yang kita berikan. Ya, proteinnya berapa, lemaknya berapa, seratnya berapa, ya, karbohidratnya berapa, TDN-nya berapa. Lalu nanti kita juga akan menguji ya nutrien dari fesesnya. Di feses itu proteinnya ada berapa, seratnya ada berapa, lemaknya berapa, ya karbohidratnya berapa, abunya berapa. Nah, itu biasanya di feses itu akan lebih kecil. Misal PK di apa itu PK di pakan itu 12, nanti biasanya di feses itu akan semakin berkurang. Kalau misalkan bagus kecernaannya mungkin di feses jadi 1% atau 2% gitu. Ya. Lalu nanti biasanya ada beberapa juga yang meningkat ya. Salah satunya yang biasanya meningkat di feses itu adalah kandungan serat. Misal serat awalnya di apa itu namanya di pakan itu misal 30 atau janganlah kegedean 20 ya, biasanya nanti di feses itu mungkin juga tercerna tapi biasanya ini akan cenderung bertambah biasanya ya. Karena kenapa? Karena protein dan lain-lainnya dimakan ya. Protein dan lain-lainnya dimakan, nah maka kandungan seratnya ini yang akan meningkat. Tapi secara total jika dikalikan dengan serat yang dimakan dan jumlah total serat yang dibuang itu biasanya tetap kan jumlahnya ya, secara jumlah itu serat yang dibuang lewat feses itu akan berkurang karena tentu pasti ada serat yang tercerna juga gitu dan dimakan ya gitu. Jadi kandungan dan total itu berbeda ya. Kandungan PK dan misal kandungan PK dan total PK itu tentu berbeda. Kalau kandungan PK ya berarti kandungan misal dalam 1 gram itu berapa persennya. Tapi kalau total PK maka PK yang ada di dalam feses berapa dikalikan jumlah dari fesesnya itu berapa. Nah, itu total ya, total PK. Termasuk serat. Jadi seperti itu perhitungannya ya. Jadi jangan keliru. Nah, tidak semua yang dicerna dimanfaatkan oleh ternak. Sebagian energi yang dicerna dibuang dalam bentuk panas. Ya, jadi yang tercerna nih, yang sudah termakan itu, nah itu tidak semuanya dimanfaatkan oleh ternak, tapi sebagian energi yang dicerna itu dibuang dalam bentuk panas. Ya, dalam bentuk panas tubuh ada juga yang dibuang dalam bentuk gas, ya nantinya gas metan dan lain sebagainya. Nah, tidak semua yang di feses berasal dari pakan yang tidak tercerna ya, tidak semua yang di feses itu berasal dari pakan yang tidak tercerna. Sebagian berupa sisa pakan yang terdahulu. Nah, ini bisa saja sebenarnya itu tuh bukan yang kita berikan ya, yang ada di feses itu bukan dari pakan yang kita berikan, mungkin saja dari pakan yang sebelumnya. Lalu ada mukosa alat pencernaan yang aus. Nah, ini yang terkikis ya, mukosa alat pencernaan yang terkikis atau aus. Mikroba dan enzim pencernaan ya. Ini mikroba-mikroba yang mati biasanya nanti terbawa juga gitu, ada beberapa yang serap ya jadi asam amino ya dirubah jadi asam amino diserap, lalu ada juga yang dibuang. Nah,
Dalam uji kecernaan secara in vivo harus ada pemisahan feses dan urin. Nah, ini prinsipnya ya, prinsip dari penanganan. Dalam uji kecernaan secara in vivo harus ada pemisahan feses dan urin, jangan sampai tercampur. Ya. Nah, kenapa? Karena ini akan membuat bias hasil dari kecernaan pK-nya. Tentu di urin itu ya nitrogennya akan tinggi, tinggi juga ya, kandungan nitrogennya tinggi. Nah, sedangkan nitrogen itu kalau diuji proximat itu akan terbaca sebagai pK nantinya ya, sebagai protein kasar. Karena prinsip dari pengujian protein kasar secara proximat itu adalah menghitung N-nya nantinya ya, termasuk N yang bukan protein sebenarnya gitu ya. Entah itu urea atau mungkin dari apa gitu, itu akan terhitung sebagai protein kasar nantinya. Nah, maka di sini harus ada pemisahan feses dan urin, jangan sampai tercampur. Gitu. Biasanya ini akan mudah pada ternak jantan, ya, akan sulit. Yang betina karena nyatu ya, cenderung menjadi satu gitu salurannya. Sedangkan kalau di jantan itu misah antara saluran pembuangan feses dan untuk pengeluaran urin itu bisa. Jadi nanti bisa biasanya menggunakan kantung ya, menggunakan kantung di bagian fesesnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih ternak untuk uji in vivo. Pertama, disarankan jantan, kecuali dengan alasan tertentu lebih mudah memisahkan feses dan urinnya ya jantan itu. Karena misah tadi salurannya. Lalu ternaknya sehat. Nah, ini tidak cacingan atau penyakitan. Tentu kalau misalkan cacingan itu akan bias sekali ya, akan bias sekali karena bisa saja pakan yang kita berikan itu dikonsumsi oleh parasit. Ya, salah satunya ya oleh cacing. Lalu umur ternak yang muda atau hampir dewasa lebih baik dalam makan dan kinerjanya. Biasanya memang muda hampir dewasa itu ya mungkin sekitaran 6 bulan, 8 bulan, 10 bulan. Nah, itu biasanya fase-fase terbaik untuk dilakukan uji kecernaan ya. Lalu berat ternak diusahakan seragam. Nah, sebelum melakukan uji kecernaan ini memang seharusnya kita menguji koefisien variasinya. Ya, semakin kecil semakin bagus, semakin besar maka ya biasnya juga akan semakin berbeda ya. Karena keadaan ternak ini sangat akan mempengaruhi juga gitu ya. Berat ternak akan mempengaruhi, umur juga akan mempengaruhi. Biasanya umurnya harus seragam ya. Lalu berat ternaknya juga harus seragam, makanya diuji koefisien variasinya gitu. Apalagi kalau misalkan kita mau menggunakan rancangan acak lengkap. Kecuali kalau misalkan kita tidak menemukan yang seragam, maka biasanya dilakukan pengujian secara kelompok. Lalu jumlah minimal 3 perlakuan ya. Minimal 3 per perlakuan. Ya, jumlah minimalnya itu. Jadi per perlakuannya mungkin ya ada 3 ulangan gitu ya. Semakin banyak pengulangannya ini akan semakin bagus gitu. Nah, lamanya itu berapa lama sih pengujian ini? Nah, pengujiannya itu ya sekitaran 1 sampai 2 minggu ya. Tujuannya kenapa? Pertama, membiasakan ternak dengan pakan baru, orang baru, petugas baru, dan tindakan baru. Terlebih ini kalau misalkan kita nyari ternaknya itu dari pasar hewan. Ya. Lalu menghilangkan pakan sebelumnya dari saluran pencernaan. Ya, ini kenapa 2 minggu? Biasanya yang kita lakukan itu ya 5 sampai 1 minggu biasanya. Nah, yang sisanya itu untuk adaptasi ya, untuk adaptasi dan untuk membuang eh, sisa pakan yang ada di saluran pencernaan. Ya. 3, membuat stabil laju aliran pakan dan pengeluaran fesesnya hubungannya ini dengan konsumsi pakannya. Pokoknya biar dikeluarkan lah feses yang ada, kotoran yang ada di dalamnya ya dari pakan sebelumnya. Lalu konsumsi pakan harian harus konstan. Ya harus konstan, jadi sama gitu. Sehingga feses yang dikoleksi akan mempresentasikan pakan yang dimakan. Ya, ini tentu harus dicatat ya, pakan yang diberikan berapa, terus nanti feses yang dikeluarkan juga. Baik, ini periode koleksinya ya. Jadi tadi sekitar 7 hari. Pemberian pakan dan minum diberikan secara ad libitum ya. Lalu sebelum koleksi dimulai peralatan seperti kandang, tempat pakan ya di sini ada kandang biasanya ya sekitaran 60 kali 1 meter ya atau mungkin 75 kali 1 meter. Jadi jangan terlalu besar biar kita mudah nanti dalam mengoleksi fesesnya ya. Lalu sebelum koleksi dimulai peralatan seperti kandang, tempat pakan, tempat feses dan urin dibersihkan ya. Koleksi feses dilakukan pada pagi hari sebelum ternak diberi pakan serta ditimbang beratnya. Jadi pakan yang kita berikan itu harus kita timbang. Harus kita ketahui juga bahan keringnya, ya. Berapa jumlah bahan segar yang kita berikan, nah biar itu nanti mempermudahkan dalam perhitungan. Dan itu diberikan konstan selama pengujian kecernaan.
ya. Selain itu nanti kita juga koleksi fesesnya, ya kita timbang feses yang dikeluarkan oleh ternak itu berapa persen, berapa banyak ya, berapa banyak, lalu nanti kita ambil ya, ambil sampling. Nah, feses yang ditampung ditimbang lalu di mixer agar homogen dan diambil sekitar 7 sampai 5%, lalu dimasukkan dalam freezer. Bila langsung dikeringkan, perlu ditambahkan 2 tetes formalin ini agar tidak berjamur. Biasanya disemprotkan juga asam borak ya. Disemprotkan borak biar apa? Biar dia bisa menangkap nitrogennya. Kenapa? Karena pasti ada nitrogen yang mudah terbang ya sifatnya. Sifat nitrogen itu kan mudah amoniak ya, mohon maaf, amoniak itu kan mudah menguap. Nah, ini biar dia tidak menguap, maka dia ditangkap oleh borak. Nah, itu fungsinya borak. Biasanya memang disemprotkan borak. Lalu apalagi nih? Sampel feses juga dianalisis proksimat. Ya, jadi selain pakan nanti feses juga dianalisis secara proksimat. Sampel pakan dikeringkan dalam oven 55 derajat Celcius selama 3 hari kemudian digiling. Setelah itu dianalisis proksimat. Atau mungkin dikeringkan matahari juga bisa ya. Koleksi pakan dimulai 2 hari sebelum koleksi feses dimulai dan diakhiri 2 hari sebelum koleksi feses berakhir. Lalu makin lama periode eksperimen ini makin tinggi ketepatannya. Ya, semakin lama tentu ya semakin bagus nanti hasilnya ya. Tentu lebih akurat lah. Nah, ini seperti ini ya teman-teman. Di sini pengujian kecernaan, salah satu pengujian kecernaan pada sapi ya. Ini sampling sisa pakan, jadi pakan yang kita berikan itu total berapa, dihitung juga nanti sisa pakannya berapa ya, sisa pakan yang dihasilkan itu berapa. Lalu setelah itu fesesnya pun dikoleksi, bobotnya nanti berapa ya, lalu diuji bahan keringnya berapa, nanti tinggal dikalikan, dikonversi, setelah itu pengujian kandungan nutrien dari fesesnya secara proksimal. Di sini ada contoh pelaksanaan penentuan kecernaan pakan hijauan yang sudah dikeringkan atau high ya. Hasilnya dalam periode koleksi didapatkan seperti yang ada di tabel ini. Baik, teman-teman bisa melihat tabel yang sudah disediakan di sini ya. Ini ada contoh dari perhitungan kecernaan ya. Di sini ada pemberian apa namanya high ya. Lalu diberikannya secara total apa namanya feed intake-nya itu adalah sebenarnya yang diberikan itu sekitar 900 gram. Ya, lalu di sini yang dimakan secara bahan kering ya, ternyata ada 782 gram. Nah, di dalam feses ini total bahan keringnya itu 265, berarti ada yang tercerna ya, yang tercerna itu sekitaran 517 gram. Yang dicerna ya, yang diserap karena yang dibuangnya sekitaran segini nih bahan keringnya. Maka kecernaannya itu 66,1%. Nah, rumusnya mana sih? Nah, rumusnya ini ada di bawah sini ya. Koefisien kecernaan, jumlah intake ya, berarti jumlah intake itu ini ya yang dimakan ya, yang dilihat itu yang dimakan. Jumlah intake dikurangi jumlah feses. Ya, jumlah feses itu berarti ini di dalam feses ya. 782 dikurangi 765 ya dibagi jumlah intake berarti 782 dikali 100 ya. Jumlah yang dimakan. Nah, ini makanya fungsinya kita juga menghitung pakan sisa. Ya, misal kita memberikan total 900 nih, 900 gram bahan kering. Nah, kan itu pasti ada yang nggak dimakan. Mungkin saja ada yang nggak dimakan atau mungkin habis semua. Tapi kalau misalkan ada yang tidak dimakan, maka itu harus dihitung biar kita tahu intake-nya itu sebenarnya berapa gitu ya. Nah, maka ditemui kecernaannya itu ya di sini kecernaan bahan kering ya, dry method ini 66,1. Lalu bagaimana kalau kita ingin melihat kecernaan dari protein kasarnya ya. Nah, kalau kita ingin lihat protein kasarnya, maka pertama kita harus mengetahui protein kasar yang ada di dalam ransumnya itu bagaimana. Ya. Misal di dalam ransum itu 12, nah itu dikalikan tuh dari 900 itu misal jadi berapa, misal saja ya, dari 782 atau yang dimakan oleh ternak itu berapa. Misal saja ternyata intake total PK-nya itu 103. Nah, ketika pengujian di dalam feses itu ada sekitar berapa persen misal ya, lalu dikalikan jumlah fesesnya, nah itu ditemuilah 34 gram misal ya di dalam feses secara bahan kering gitu. Nah, yang tercerna ini ada sekitaran 69.
ya. Lalu dihitung, ya dihitung sama rumusnya seperti ini ya, seperti rumus yang untuk mengetahui 66,1 ini, maka ditemuilah 67% dari kecernaan proteinnya, gitu ya. Nah, di sini juga termasuk cara menghitung kecernaan SK dan BTN sama, ya caranya seperti itu, ya. Oke, biar cepat. Nah, di sini ada beberapa bahan pakan mungkin tidak dapat diuji kecernaannya sebagai pakan tunggal, ya karena memang agak sulit nih untuk pengujian pakan tunggal. Tapi kalau untuk rumput-rumputan biasanya bisa. Tapi untuk pakan-pakan yang misal tinggi pK-nya ya terlalu tinggi pK-nya, misal apa ya hanya bungkil kedelai misal atau mungkin hanya eh, tepung ikan ya atau mungkin di sini pakan-pakan yang tinggi SK-nya misal apa nih serbuk gergaji misal atau mungkin sekam, nah itu nggak mungkin tuh. Kenapa? Karena itu bisa merusak kesehatan dari ternaknya. Ya, atau mungkin yang tinggi lemak kok kita pengen nguji minyak nih, kecerahan minyak itu bagaimana? Agak sulit ya kalau untuk di ruminansia. Ya. Kenapa? Karena ini akan terlalu membahayakan dari si ternaknya. Karena nggak mungkin hanya diberikan lemak saja nggak mungkin. Jadi harus dalam bentuk ransum ya. Tapi untuk ternak-ternak untuk pakan-pakan yang memang kandungannya seimbang dan bisa diterima oleh ruminansia ini cenderung aman. Ya, salah satunya mungkin contoh kita pengen tahu kecernaan rumput gajah atau mungkin rumput gajah atau mungkin rumput pakcong gitu. Hanya rumput pakcong nah itu cenderung bisa dilakukan uji kecernaan. Tapi biasanya memang kalau penelitian-penelitian itu ya uji kecernaan in vivo ini dalam bentuk ransum. Nah, maka maka bahan ya seperti itu penentuan kecerahannya harus ditentukan dengan cara pengurangan. Di sini bahan pakan tersebut ditambahkan dalam proporsi ya pada ransum basal yang dinilai kecerahannya sudah diketahui sebelumnya. Tentu ada kelemahannya. Ya. Baik, jadi seperti itu teman-teman ya. Pasti banyak kekurangan, silakan bisa membaca dari referensi lain atau mungkin dari jurnal-jurnal itu akan lebih baik juga ya untuk membantu wawasan menambah wawasan kita juga. Tentu apa yang saya sampaikan masih terdapat kekurangan ya dan saya mohon maaf ya semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diterima dan bermanfaat buat teman-teman yang menyimak. Oke. Saya tutup ya topik pada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.